Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Yogi Terseputra, guru SMK Negeri 1 Batang Ranap, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Indramayu dulu. Bersama saya Bapak sendiri, Bapak Majunil, guru informatika SMK Negeri 1 Batang Ranap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak. Sekarang kita melakukan percakapan pra-observasi. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Nah, adapun tujuan kita melakukan pra-observasi yaitu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Ya Pak? Baik. Oke, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan pada materi Bapak kali ini apa Pak? Di mana tujuan saya mengajarkan ini adalah kebetulan saya akan menggunakan dalam kelas aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Nanti ya, yang kata tujuannya siswa peserta didik nanti mampu menggunakan formula penjumlahan karena nanti berhubungan dengan aplikasi pengolah angka untuk mengolah keuangan. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan rumus logika. Jadi dua itu Pak, dulu. Karena dia agak sulit karena ini akan bersenambung atau nyambung menyambung gitu Pak. Jadi hari ini kita coba hanya penjumlahan dengan logika dulu. Baik Pak, dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai dari pembelajaran informatika ini Pak? Pengembangannya yang pertama nanti peserta didik itu bisa memecahkan kasus yang saya berikan. Kemudian yang perlu sangat saya kembangkan adalah siswa peserta didik nanti bisa melihat kasus dan rumus apa yang bisa digunakan. Itu salah satunya adalah yang paling berat itu rumus logika nanti karena sudah masuk kepada coding program. Jadi nanti peserta didik melihat kasus apa yang diminta, kemudian rumus apa yang paling tepat digunakan. Salah satunya adalah di logika. Logika ini yang harus dikembangkan betul karena nanti adalah untuk membandingkan beberapa kasus. Baik, terima kasih Pak. Nah, dari area pengembangan tersebut, nah kan kita akan menampilkan strateginya juga. Ini apa strategi yang ingin sudah Bapak persiapkan dari pengembangan dari Pak? Strateginya adalah saya coba nanti PJBL, artinya adalah memecahkan kasus atau masalah yang akan saya berikan. Nanti kita coba memecahkan, saya buatkan sebuah tabel atau kasus sebuah aplikasi dari Microsoft Excel. Kemudian masalahnya nanti kita lihat di situ. Masalahnya salah satu adalah bagaimana cara memecahkan masalah penjumlahan dan bagaimana cara memecahkan masalah logika. Jadi itu saya coba metodenya adalah PJBL. Oke, baik Pak, luar biasa penjelasan Bapak dari materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, perlengkapan yang Bapak perlukan mungkin dari kelas kalau misalnya labor tidak bisa digunakan. Ya. Baik. Kebetulan labor mau dipakai untuk acara besok, jadi saya alternatifnya adalah menggunakan perangkat handphone itu dengan sistem operasi Android. Kebetulan di dalam kelas saya sudah saya instruksikan menginstal Microsoft Excel di dalamnya. Jadi nanti kita akan bentuk kelompok, kemudian sama-sama ke kelompok ini mengerjakannya di handphonenya masing-masing. Itu cara alternatif yang kedua, karena biasanya kami labor ini. Oke, baik Pak, luar biasa. Nah, setelah percakapan pra-observasi yang kita lakukan sekarang ini, Ya. apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini Pak? Pertama yang saya dapatkan nanti saya akan
Bapak pantau nih. Betul Pak. Nah, kalau Bapak pantau ini akan apa namanya? Bagi saya nampaknya nih, dan nanti akan ada masukan dari Bapak nanti bagaimana saya mengajar, ini akan menjadi evaluasi bagi saya. Oke, terima kasih Pak. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, ada lagi yang mungkin ingin Bapak tanyakan? Rasanya nggak ada. Nanti kita bisa mantau, nanti saya mohon Bapak juga nanti menyampaikan kekurangan yang ada di dalam kelas saya. Oke, baik. Terima kasih Pak, luar biasa pemaparan yang Bapak jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, kita akan bersiap-siap untuk melakukan observasi di dalam kelasnya ya Pak ya. Hari ini akan kita laksanakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Silakan. Siapa yang bisa memimpin doa? Baik. Pak duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya Bapak kehadiran. Coba perhatikan nanti waktu siapa yang tidak hadir bukan. Siapa yang tidak hadir? Nah, ini ya. Berikutnya kalau dosen kelas ini kan untuk dosen kelas nih. Anda saya tengok tapi kemudian pakaiannya karena ini enggak masuk ke dalam, karena pakai Melayu jadi keluar hati semua. Baik, yang berikutnya saya akan menyampaikan penjelasan tentang tujuan pelajaran kita hari ini. Kemarin kita menggunakan rumus pick lock up atau memanggil data, ingat kemarin ya, memanggil data secara vertikal. Kemarin kita buat. Karena buka baik, jadi kita tidak menggunakan jadi kita gunakan media lain yaitu handphone. Saya bentuk kelompok begini. Nanti per kelompok ini kan 1 ke 4 ya. Nanti akan berpacu, termasuk berpacu. Saya kasih nanti waktunya umpamanya 45 menit sudah selesai semua. Oke, silakan berpacu. Saya desain kemudian berpacu. Ya, tujuannya yang pertama sekarang kasusnya kita tingkatkan, yaitu kita gabung semuanya dari awal, mulai dari penjumlahan nanti menggunakan rumus if, logika, kemudian berikutnya penjumlahan dimasuk, kemudian bagaimana cara memasukkan potongan harga. Jadi tujuan sekarang adalah kita coba gabungkan. Siswa mampu nanti memecahkan kasus sesuai dengan kebutuhan dari tabel yang akan kita tampilkan. Oke, paham ya? Nanti saya kasih kasus. Kasusnya ini nanti akan hampir komplit. Nanti penjumlahannya ada, logikanya ada, dan
pemotongan diskonnya ada, bagaimana menggunakan parcel juga ada. Yang berikut saya mau tanya dulu nih tentang Microsoft Excel, pengelolaan angka. Kira-kira yang pernah kalian lihat itu di alam nyata atau apa namanya di perusahaan-perusahaan atau di sebuah perusahaan kecil, umpamanya tak Honda, GTR, kan itu menggunakan Excel itu. Selain itu di mana pernah kalian lihat orang menggunakan aplikasi ini? Atau apa manfaat kalian menggunakan Microsoft Excel? Ada yang bisa jawab? Ya, saya coba. Membuat data keuangan. Oke, salah satunya memiliki data keuangan. Karena sebuah aplikasi yang paling ramah lingkungan itu adalah yang mudah dipelajari, salah satunya dan buat data keuangan. Jadi contohnya gini, kalian punya kedai, supaya kedai kalian itu terstruktur dia keluarnya kelihatan, salah satunya gini. Kita contohkan umpamanya ada Indomaret, bukan Indomaret, Indomaret umpamanya. Indomaret itu kalau dia umpamanya menggunakan aplikasi sederhana, salah satunya X dan tidak manual, maka akan kelihatan nanti penjualannya per hari siapa, kemudian stok barangnya berapa tinggal, ini akan kelihatan. Jadi inilah untungnya menggunakan Microsoft Excel. Yang berikut kita masuk ke pelajaran inti. Siapa yang di samping saya? Ping. Ya, ping. Ping sudah saya desain. Anda tinggal isi saja. Saya bacakan sedikit nanti. Saya kerjakan satu kali. Ada ping? Oke. 73. Yang 73. Iya, Pak. Kasusnya ada berapa buah? Ada sekitar 8 kasus. Jadi metodenya adalah BCDM, memecahkan masalah atau yang disebut memecahkan kasus. Perhatikan kasus yang pertama adalah lama bekerja. Otomatis adalah jam pulang kurang jam masuk, maka akan dapat lama bekerja. Yang kedua, masa kerja, tanggal lapor
kemudian tanggal masuk, maka akan ketemulah lama dia bekerja. Kemudian yang berikut gaji pokok, di mana keterangannya adalah ini sudah menggunakan logika jika atau if. Jika golongan 1 maka gaji pokoknya 500. Jika golongan 2 maka gaji pokoknya adalah 550. Jika golongan 3 maka gaji pokoknya 650.000. Kemudian jika golongan 4 dapat gaji 700. Masih yang keempat menggunakan logika if. Jika tunjangan istrinya, jika statusnya kawin, maka deteksi dulu. Perbedaannya ini gaji pokok angka ke angka. Ingat kemarin angka ke angka. Yang dicari angka, jawabannya juga angka. Tunjangan istri beda. Huruf ke angka. Jika status kawin, maka akan dapat tunjangan istri sebanyak 1. Jika belum kawin, maka dapat 0. Tidak dapat. Kemudian tunjangan anak. Jika golongan 1 maka dapat tunjangannya 75.000. Jika golongan 2 100. Jika golongan 3 adalah 120. Jika golongan 4 dapat 150. Ini termasuk statusnya apabila akan nyambung dengan kawin nanti. Kalau tak kawin punya anak dia, ini curiga. Oke, yang berikut kasus ke-7. Oh bukan. Yang ke-6, total gaji adalah gaji pokok tambah Tunjangan. pajak. Pajak adalah 5% dari gaji pokok. Kemudian ini penjumlahan 8 juga penjumlahan. Yuk. Saya rasa tidak saya padu satu-satu. Bisa dikerjakan? Bisa. Kerjakan. Oke, kalau nanti tak paham tanya, Pak gimana caranya? Masing-masing kelompok silakan berpacu. Nanti saya buat link untuk RKPD-nya atau pengumpulan hasilnya.
Bagi pokok gunakan logika D. Ini. Kuncinya ada di golongan. Gaji pokok. Gaji pokok tergantung dari urutan. Kalau golongannya 1 jadi yang punya 3 D. Ada yang di pokok dan ini. Jadi pokok itu gunakan logikanya ini. Menutup tidak ada 4, menutup kurungnya ada 4. Ya, pasti nanti ganti-ganti ini. Ganti 2 berubah nggak? Ganti 3 berubah tidak? Nah, itu dia. Gaji pokok saya bacakan rumusnya. Jika golongan 1 ini angka-angka. Jika golongan 1 maka dapat 500. Jika golongan 2 gunakan if sama dengan apanya? Kalau golongan
golongan kumatik N 10 sama dengan, jangan dikasih kutip 2. Kalau angka tambah kutip 2, lawannya juga hasilnya dengan tambah kutip. Cekut nggak? Kalau tak cekut, kan? Oh, panjang itu ada 4 tip. Dibagi kelompok stop dulu. Stop di gaji pokok. Gaji pokok stop dulu. Ini karena dia golongannya ada 4, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Otomatis tipsnya berapa? Tipsnya adalah 4. Karena yang dibandingkan tempat uang. Tipsnya itu ada 4. Ya kan? Nah, itu dia bikin. Nah, kenapa? Kemudian nanti aplikasi ini sudah dibikin, ternyata di tengah 1 minggu dia naik golongan. Naik nggak? Akan diganti golongannya menjadi golongan 4. Berubah nggak gajinya? Ya, seharusnya. Tapi punya kalian pas diganti jadi ini jadi 4, angka 4, berubah nggak? Nggak akan berubah karena kalian hanya satu tipnya. Tip itu berlaku membandingkan 2 atau lebih. Ini jauh lebih ganti kan? Nih, ini kan tipnya baru 1 nih. Nambah, tip lagi. F10 sama dengan 2. 2 berapa tadi? 550. 500? 50. Nah, tip lagi. F10 berapa? Dan 3 berapa? Tengah berapa 3? 650. 650. 2, 3, 4. 300. F10 Tipnya harus 4, Kak. 4. 700. 300. Oke. 7, 2, 3. 2, 3, 4. Jadi untuk mencari betul apa tidaknya golongan kita ganti. Kita lagi. Ini kan kebetulan golongan 1 nih. Saya ganti golongan 4 sini. Golongnya ternyata setengah hari kena golongan. Berubah nggak gajinya? Ya. Wah, kalian berubah nggak? Enggak. Kamu salah ini.
2 nanti berubah. Saya jadikan peluang 3 dia, ya berubah terus ininya. Akan berubah. Kuncinya di mana, di golongan. Ada kan? Umpamanya dia nolong anak bosnya di tengah hari. Ada, kemudian saya naikkan golongan jadi 4 katanya. Berubah lagi. Oke. Mainkan analisa. Tak cukup rumusnya. Pekerjaan stop dulu. Ternyata tidak tercapai. Tidak. Hanya sampai tunjangan nantinya. Sampai belum ya? Bagiannya 2. Harusnya 2 kan? Masa kerja sama jadi pokok. Oke, baik. Ini kita lanjutkan. Ada minggu depan. Baik. Siapa yang bisa merefleksi ini? Salah satunya digaji pokok. Kalian salah. Siapa yang bisa menentukan? Salah satu. Ayo, refleksi yang ini. Ternyata itu membandingkan sekian. Siapa yang bisa refleksi? Ayo, satu orang refleksi. Ada yang bisa? Kalau nggak ada, saya simpulkan. Oke, dengarkan kesimpulannya. Yang pertama kesimpulannya, perhatikan yang diminta dulu. Kalian penjualan saya lihat mahir. Penjualan, ingat, tambah pulang. Mantap itu. Sudah membandingkan baru logika kemudian nyangkut. Ya. Ingat yang dicari itu perhatikan yang diminta dulu. Oke. Tercapai hari ini hanya di penjualan. Di logika mulai kurang. Jadi intinya yang akan kita perdalam adalah di logika. Hari ini untuk besok kita lanjutkan ini. Kita mainkan kita dalam di logika. Baik, hari ini saya cukupkan pembelajarannya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iris. Saya Yogi Kasya Putra, calon guru putra angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Batang Peranak. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Bapak Mahyunil SD, guru informatika di SMK Negeri 1 Batang Peranak. Pada kesempatan dan juga Ibu Ibu Iris Mahyunil selaku pengajar praktik di kegiatan guru putra angkatan 11 kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah melakukan kegiatan pra dan juga observasi di dalam kelas bersama Pak Guru. Selamat pagi Pak Mainin. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, percakapan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dengan tujuannya yaitu mengevaluasi selama kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Bagaimana perasaan Bapak setelah
saya berada di dalam kelas melakukan observasi bersama Bapak di dalam kelas. Baik. Selama Bapak mengadakan observasi di dalam kelas saya merasa sangat senang sekali karena ada yang mengawasi. Artinya setelah mengawasi nanti akan mengevaluasi di mana sih kurangnya pembelajaran yang saya lakukan. Nanti Bapak kan mengatakan ya, ini kurangnya Pak di sini ya. Jadi sebagai bahan evaluasi bagi saya untuk kedepannya gitu. Oke, baik Pak, alhamdulillah. Berarti setelah ini kita akan melakukan sebuah evaluasi kegiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak ya. Jalan. Nah, dari kegiatan kita bisa Bapak ceritakan area atau pengembangan apa yang Bapak lakukan selama kita melakukan evaluasi pada hari ini? Baik. Kebetulan kita masuknya di kelas 10 akuntansi, di mana pembelajaran saya adalah pengolahan angka dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di mana akuntansi ini program yang paling wajibnya atau yang diuji nanti di dalam UKK-nya adalah pengolahan Excel. Jadi mereka sudah ada dasar, tidak ada dasar tentang pengolahan angka. Jadi di mana pengembangannya di 10 AKL tersebut, saya kemarin mengembangkan mengambil data di sebelah kanan, mengambil data di sebelah kiri agar menjadi sebuah data kunci dalam pengolahan aplikasi yang saya berikan atau kasus yang saya berikan kepada. Jadi pengembangnya adalah bagaimana peserta didik nanti menganalisis rumus mana yang tepat untuk mengambil data sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi pengembangan di situ. Jadi dari area pengembangan tersebut sejauh mana menurut Bapak apakah sudah berhasil apa yang dilakukan di dalam kelas tersebut atau masih ada kekurangan atau bagaimana? Baik. Kalau kita ambil ukur dari 1 sampai 10, keberhasilan saya sekitar 80 karena ada sekitar 3 orang peserta didik kemarin yang saya perhatikan yang kurang paham gitu, yang masih nanya sini nanya sana, sehingga mereka ketinggalan karena di dalam pengolahan Excel karena mereka masing-masing di depan laptop komputernya masing-masing, dia fokus ke masalahnya mereka hadapi sendiri. Dan ada 3 orang yang kemarin yang bertanya-tanya, istilahnya tuh nanya ke kawannya mana sih itu yang kurang mengerti. Kemudian menurut saya mereka ini yang 3 ini kurang daya tangkap, nanti levelnya akan saya turunkan sedikit karena mereka belum tidak mampu untuk menangkap level yang tinggi kemarin. Jadi nanti saya akan coba panggil apakah mereka itu memang tidak paham dengan membedakan sebelah kiri dan kanan, atau memang belum paham tentang rumusnya atau formulanya. Nanti kalau mereka memang kurang dari formulanya, berarti saya akan mengajar mereka secara satu-satu nanti atau saya ajarkan supaya kalau nggak juga levelnya saya turunkan. Oke, baik, luar biasa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi memang masih ada terdapat beberapa kekurangan atau peserta didik yang memang belum menguasai sepenuhnya pembelajaran atau rumus yang Bapak berikan. Dari kacamata Bapak ya, apa yang membuat mereka merasa tidak memahami materi pembelajaran yang Bapak berikan? Itu yang saya panggil tadi. Nanti setelah bermain nanti saya panggil. Saya ingin tahu di mana letak mereka kurang paham dan apakah nanti di terlalu tinggi. Kalau Pak rumus ini terlalu tinggi, enggak sampai di otak saya gitu. Nanti akan saya coba turunkan levelnya. Atau Pak, saya kurang memperhatikan dari awal. Jadi otomatis saya akan ulang lagi. Otomatisnya nanti tiba-tiba berdua gitu ya Pak. Saya panggil yang 3 itu satu-satu. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, tapi intinya pembelajaran yang saya lakukan tujuannya tercapai gitu. Oke, baik, luar biasa Pak. Jadi rencana kedepannya itu yang Bapak lakukan. Jadi
Bapak menyesuaikan kemampuan peserta didik, kemudian Bapak akan memberikan materi sesuai dengan karakteristik peserta didiknya ya. Jadi dengan sebenarnya kita tidak bisa memaksakan anak ini harus bisa dalam pengolahan ini, rumus ini. Jadi kita agak turunkan sedikit levelnya. Oke, luar biasa. Nah, rencana Bapak tadi kapan akan Bapak lakukan atau dalam waktu dekat ini atau kapan terrealisasi untuk memanggil peserta didik yang memang tadi dalam kategori kurang mampu itu Pak? Ya, baik, tadi sudah kan pikiran dalam keluar main nanti SKC itu Bapak tidak bisa dibimbing satu-satu agar nanti pelajaran berikutnya, karena pemula ini makin lama makin tinggi sehingga akhirnya nanti mereka harus mampu menciptakan, artinya ciptakan sudah levelnya di C6 nanti. Saya targetnya peserta didik ini ke dalam kelas AKL mereka harus mampu menciptakan sebuah aplikasi walaupun sederhana. Ini nantinya jangan-jangan nanti yang 3 ini ketinggalan, makanya harus dibimbing dulu. Baik, luar biasa Pak. Jadi memang cepatnya kita tangani ya Pak, yang memang kita harus bisa mengajak atau menuntun murid itu untuk segera menemukan solusi yang terbaik gitu ya Pak. Oke, luar biasa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan rencana ini dapat segera realisasi dan proses pembelajaran dapat berjalan sebagaimana semestinya. Oke, terima kasih Bapak Mahyunil atas jawaban yang Bapak berikan, luar biasa sekali. Selanjutnya saya mohon juga minta untuk Ibu Gisel selaku pengajar praktik dapat memberikan umpan balik dari percakapan kita pada hari ini pasca observasi dalam kelasnya. Mungkin masih banyak yang perlu kita perbaiki ya. Terima kasih untuk Ibu, kami silakan. Terima kasih kepada Pak Yopi dan Pak Mahyudin, percakapan yang luar biasa untuk pasca observasi kita. Dalam kegiatan ini memang kita dilatih untuk memiliki keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Yang saya lihat dari awal percakapan tadi, ya, dalam percakapan ini sudah terlihat bahwa ada 3 prinsip yang terjadi dalam percakapan ini. Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan yang setara ini tadi saya lihat di mana Pak Mayunil menetapkan tujuannya sendiri. Ini bukan dari Pak Yopi. Jadi tujuan itu muncul dari Bapak sebagai rekan sejawat. Kemudian saya lihat juga Pak Yopi di sini tidak menggurui, bahkan di sini Pak Yopi mampu menggali potensi dari Bapak, di mana tadi Bapak terlihat banyak memunculkan ide-ide dari masalah yang timbul ketika kemarin sudah diobservasi di kelas. Kemudian saya lihat juga sudah ada percakapan 2 arah dan terlihat bahwa yang lebih banyak bicara itu Pak Mayunil ya. Harusnya memang seperti itu. Pak Mayunil lebih banyak mendengarkan. Kemudian terlihat lagi bahwa Pak Yopi mampu mengulang apa yang Bapak sampaikan tadi. Gitu. Jadi di sini kelihatan bahwa Pak Yopi bisa merangkum dari apa yang Bapak sampaikan. Kemudian di bagian terakhirnya tadi ada tindak lanjut. Tindak lanjut seperti apa nih Pak? Tadi masalahnya seperti itu. Apa yang Bapak lakukan nantinya gitu ya Pak ya? Bapak memunculkan itu, artinya di sini Pak Yopi sudah mampu memaksimalkan potensi yang Bapak miliki. Dan tadi di bagian akhirnya dan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Dan nanti akan ada tidak lanjut dari Pak Yopi. Oke lah, nanti Pak kita lihat lagi berikutnya, gitu ya. Ya luar biasa untuk pasca observasi dari Pak Yopi dan Pak Mayunil. Harapan kita keterampilan coaching untuk supervisi akademik ini menjadi sarana untuk memimpin upaya kita dalam pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga mampu mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik. Itu saja Pak Yopi.
Silakan. Baik, terima kasih Ibu Lumiris atas umpan balik dan masukannya. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi motivasi juga buat saya sendiri pribadi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Mahyunil selaku